Apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa, yes, mantap. Lebih semangat lagi. Apa kabar semuanya adik-adik? Dahsyat, luar biasa, yes, mantap. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita memulaikan ibadah kita. Kita siapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kakak undang adik-adik semua yang di rumah. Kita siapkan hati kita mau menyembah Amin. Tuhan. Kita Terima angkat kasih, pujian Tuhan. kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Kasih Tuhan. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik, kita angkat pujian ini dari awal lagi. Kita mau lebih lagi katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba,
doa pembukaan dibawakan oleh Kakak Anggi. Kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Kami ucap syukur Bapa buat kebaikan Tuhan sehingga pagi hari ini kami boleh ada, baik kami yang di rumah kami masing-masing, bahkan kami kakak-kakak yang di tempat ini. Biarlah Tuhan selalu memberkati kami, biarlah Tuhan semua hanya karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau siapkan hati kami mau memuji membesarkan nama-Mu. Biarlah Tuhan memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semua hanya untuk hormat kemuliaan-Mu Bapa. Kami siap untuk memuji membesarkan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Adik-adik yang di rumah mungkin tadi yang masih duduk, boleh bangkit berdiri. Kita mau memuji membesarkan nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Yesus pokok dan kitalah caranya. Kita mau jalan serta Yesus, kita mau jalan dalam suka, kita mau jalan duka, kita mau jalan serta Yesus selamanya. Amin. Amin. Kita mau angkat pujian ini, jalan serta Yesus. Jalan dalam duka, jalan serta
Tiba saatnya kita mau ngapain, Kalin? Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk mendengarkan cerita tentang Alkitab, untuk mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita lipat tangan kita tutup mata kita, dan kita mau menyembah Tuhan. Yesus sayang padaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan begitu sayang sama kita. Amin. Tuhan begitu mengasihi kita. Walaupun kita kecil, kita lemah, tapi Tuhan tetap mengasihi kita apa adanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita, hingga kita boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita
Kita mau angkat pujian ini lebih lagi. Yesus sayang padaku.
dalam hidup kami. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau dengar cerita tentang firman Tuhan. Dan kami siapkan hati, telinga kami untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan berkati kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan bisa bertumbuh di dalam hati kami, bertumbuh di dalam hidup kami bisa berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ini doa kami Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu di hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, adik-adik yang di rumah boleh siapkan Alkitabnya, kita mau mendengarkan firman Tuhan, ambil sikap yang terbaik buat Tuhan. Mungkin adik-adik dari tadi yang masih jalan-jalan boleh duduk diam, tenang, kita mau sambut firman Tuhan. Saya persilakan kepada Tante Joen. Puji Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, kita jumpa lagi di tempat ini, di rumah masing-masing. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan kita bersyukur karena Tuhan Yesus itu baik di dalam kehidupan adik-adik. Nah adik-adik, kalau adik-adik sampai saat ini bisa sehat, kuat, ini semua karena berkat pertolongan Tuhan. Nah adik-adik, itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan. Nah adik-adik sekalian, nah sekarang kita ambil Alkitab kita dan kita buka bersama-sama di Perjanjian Baru, yaitu di 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-1. Judulnya di sini kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemercing. Nah adik-adik, firman Tuhan kembali mengingatkan kepada bukan cuma adik-adik, tetapi itu baik itu dari orang tua, pemuda, remaja, mengingatkan supaya dikatakan firman Tuhan, sekalipun aku berkata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang. Nah adik-adik, berarti Tuhan mau di dalam kehidupan adik-adik supaya ada kasih. Nah kasih ini adik-adik bukan cuma dikatakan, oh aku mengasihi. Tetapi Tuhan mau mengasihi dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan atau ada tindakan. Nah adik-adik, jadi adik-adik, judulnya buktikan kasihmu. Nah tentunya siapa di sini adik-adik sudah pernah naik kereta api? Nah pasti di antara adik-adik ada yang sudah naik kereta api. Nah adik-adik, di sini ada seorang pemuda yang ganteng. Nah, seorang pemuda yang ganteng, dia ini
dia naik kereta api. Namun pada waktu dia naik kereta api, dia melihat penumpangnya sudah banyak sekali. Dan dia mencari tempat duduk. Dan sudah begitu lama pemuda ini dia mencari tempat duduk, dan akhirnya dia bisa mendapatkan tempat duduk. Dengan sukacitanya, dan dia bisa mendapatkan tempat duduk. Nah, adik-adik, pada waktu dia duduk, pemuda ini dia melihat ada seorang ibu. Nah, mungkin pada waktu itu pemuda ini dia melihat seorang ibu, tapi ibu ini belum memperhatikan dia. Nah, ibu ini memperhatikan seorang bapak. Dia melihat seorang bapak ini, dan ini bapak ini pun melihat akan ibu ini. Nah, ibu ini dia adik-adik sudah sangat tua. Jadi mungkin ibu itu sudah badannya sudah jongkok ya, sudah bungkuk. Jadi badannya sudah bungkuk. Nah, adik-adik, pada waktu ibu ini melihat bapak ini pun sudah melihat, tapi dia berpura-pura. Dia berpura-pura tidak melihat akan ibu ini. Nah, ini bapak ini dia mengambil koran dan dia menutupi mukanya dengan koran. Berarti itu tandanya bapak ini adik-adik tidak mau merelakan tempat duduknya untuk diduduki oleh orang lain. Nah, ibu ini pun dia berjalan-jalan, dan akhirnya pemuda ini dia langsung menyapa akan ibu ini, dan dia katakan kepada ibu ini, duduk saja di tempat ini. Dan ibu pun ini dia duduk, dan di situ dia memperhatikan akan pemuda ini. Nah, kalau kita dengarkan akan cerita ini, di mana seorang bapak ini tentunya kita tidak boleh mencontohi dia, karena dia tidak memberikan contoh yang baik. Tetapi adik-adik, pemuda ini dia memberikan contoh yang baik, di mana dia mengasihi akan ibu ini. Dan selain dia mengasihi, dengan tindakan dia memberikan tempat duduk. Nah, adik-adik, seperti dikatakan, di mana ibu ini dia mengucap syukur. Dia mengucap syukur kepada Tuhan karena masih ada pemuda yang bisa mengasihi dia lewat memberikan tempat duduk. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nah ini merupakan menunjukkan bahwa perbuatan dan tindakan sederhana yang jauh lebih bermakna ketimbang ucapan yang muluk-muluk. Nah, adik-adik, ini berarti Tuhan mau di dalam kehidupan
adik-adik jangan hanya suka ngomong, tapi tidak bisa buktikan. Sedangkan Tuhan Yesus mau di dalam kehidupan adik-adik itu harus membuktikan, selain mengasihi, membuktikan bahwa adik-adik itu mengasihi. Jadi dikatakan kalau cuma ngomong dan tidak ada tindakan, itu dikatakan tong kosong berbunyi nyaring. Nah, dan juga dikatakan kalau banyak berbicara itu dikatakan bodoh. Nah, adik-adik tentunya kita atau adik-adik tidak mau dikatakan oleh orang lain bodoh. Nah, adik-adik jadi adik-adik, firman Tuhan tegaskan kepada kita agar supaya kita jangan hanya ngomong aja, tetapi kita harus melakukan, harus mengasihi dan melakukan, atau ada tindakan. Jangan cuma ngomong aja. Nah, adik-adik yang kukasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yakobus pun menulis demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi adik-adik, Tuhan mau selain kita ada iman, kita juga harus ada perbuatan. Nah, jadi di Yakobus 2 pasal yang kedua ayat yang ke-17 sampai dengan 18. Jadi sama seperti iman tanpa perbuatan mati. Begitu juga kasih tanpa tindakan yang nyata adalah kosong. Jadi Tuhan mau di dalam kehidupan adik-adik supaya ada tindakan. Jadi bukan cuma ngomong doang. Jadi dikatakan kalau cuma ngomong berarti kosong. Nah, Rasul Yohanes pun menulis seperti di dalam Yohanes 3 ayat 18. Di situ mengajarkan agar supaya anak-anakku, marilah kita mengasihi. Jadi diajarkan supaya adik-adik mengasihi, mengajak supaya mengasihi. Jadi bukan dengan perkataan. Jadi bukan dengan perkataan seperti tante ngomong begini, tetapi harus dengan perbuatan. Nah, harus dengan perbuatan, dalam kebenaran. Jadi adik-adik, marilah kita buktikan kasih yang ada pada adik-adik. Oke? Nah, adik-adik, kita kunci tangan, tutup mata, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, mengucap syukur Tuhan Yesus baik, karena pada hari ini Tuhan Yesus kembali mengajarkan kepada adik-adik dengan melakukan firman Tuhan.
mengajarkan supaya adik-adik mengasihi, dan bukan hanya dengan muluk-muluk atau bukan hanya dengan omong, tapi dengan perbuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur karena Tuhan Yesus boleh ingatkan kepada kita adik-adik. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ayat hafalan pada pagi hari ini yaitu 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Dikatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Jadi adik-adik hafalkan akan firman Tuhan, yaitu di 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Nah adik-adik, sebelum kita akan tamatkan ibadah atau sebelum tamatkan ibadah, kita mau berdoa untuk firman Tuhan dan berdoa untuk tamatkan ibadah. Nah adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik di dalam kehidupan adik-adik. Kalau sampai saat ini adik-adik boleh ada sebagaimana ada, ini semua karena berkat dan pertolongan Tuhan. Nah adik-adik, puji Tuhan dan tetap serahkan dalam tangan Tuhan adik-adik. Dan biarlah Tuhan tolong, Tuhan selalu memberkati kesehatan, kekuatan, Tuhan selalu tolong, bahkan orang tua adik-adik Tuhan akan selalu memberkati. Usaha mata pencarian dari orang tua, Tuhan Yesus akan selalu memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, dan tamatkan ibadah pada hari ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, nanti kita jumpa pada minggu mendatang lagi. Haleluya, puji Tuhan.